Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para siswa sekalian, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang taharah bagian ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang wudu. Ya, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa sekalian, hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal tentang berwudu, yaitu pertama tentang pengertian berwudu, tentang rukun berwudu, hal-hal yang disunahkan ketika berwudu, kemudian tata cara berwudu, atau nanti kita akan praktek berwudu seperti apa praktek berwudu. Kemudian yang kelima tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudu, dan yang terakhir tentang doa sesudah berwudu. Ya, baik para siswa sekalian, kita mulai. Apakah yang disebut dengan berwudu? Ya. Jadi kalau menurut bahasa, wudu itu artinya adalah al-husnu atau keindahan, dan juga an-nadhafah yang artinya kebersihan. Jadi, sedangkan menurut istilah fuqaha, yaitu peribadatan kepada Allah dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan di 4 anggota badan. Yang pertama yaitu wajah, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, dan yang keempat adalah kedua kaki, dengan cara tertentu yang tujuannya adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, kemarin pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu hadas kecil dan apa itu hadas besar. Nah, sekarang wudu itu tentang bagaimana membersihkan hadas kecil. Dalil tentang berwudu yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, ketika kamu hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan kalian hingga ke siku, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian hingga mata kaki. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullah salat ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, Allah tidak akan menerima salat seorang di antara kamu jika ia berhadas sehingga ia berwudu. Berikutnya kita akan bahas tentang rukun wudu. Itu hal-hal yang tidak boleh tertinggal saat melakukan wudu. Yang pertama yaitu niat wudu. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka, harus dilaksanakan. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang keempat, mengusap sebagian rambut kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam yaitu tertib, yaitu berurutan. Jadi tadi ada disebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Itu tidak boleh ditukar-tukar, 4 dulu baru 5 baru 1, tidak boleh, tapi harus berurutan. Kemudian yang ke-7 yaitu muwalah, atau tidak boleh diselingi dengan hal-hal lain atau perbuatan-perbuatan lain. Jadi kalau berwudu tidak boleh diselingi hal yang lain, misalnya sambil ngobrol atau istirahat dulu baru dilanjutkan, tidak boleh, tapi harus muwalah atau tidak terus-menerus, tidak diselingi dengan hal-hal atau perbuatan yang lain. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang apa saja yang disunahkan
saat melaksanakan berwudu. Yang pertama yaitu bersiwak sebelum berwudu. Sekarang bisa juga dengan sikat gigi gitu ya sebelum berwudu supaya mulutnya bersih. Yang kedua, membasuh dua telapak tangan sebanyak 3 kali. Jadi sebelum melaksanakan berwudu, mencuci kedua tangan dulu gitu ya dengan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam memasukkan air ke dalam hidung kecuali yang berpuasa. Jadi air dihirup dengan ke dalam hidung. Ini disunahkan. Yang keempat yaitu mendahulukan anggota wudhu yang kanan. Yang kelima, mengulangi setiap basuhan 3 kali. Ya, jadi diulang 3 kali. Ya, itu sunnah. Jadi wajibnya itu sekali, tapi sunnah diulang 3 kali. Yang keenam, menyela-nyela antara jari jemari tangan dan kaki. Jadi kalau mencuci tangan, kemudian di sela-sela. Atau kaki juga di sela-sela gini, dari bawah juga di sela-sela pakai jari tangan. Kemudian yang ketujuh, menyela-nyela jenggot yang lebat. Kalau seorang punya jenggot yang lebat di sela-sela gitu ya. Kalau nggak punya jenggot ya nggak perlu kan ini. Kalau seseorang itu kebetulan punya jenggot yang lebat, maka di sela-sela itu adalah sunnah. Yang kedelapan yaitu menyempurnakan wudhu. Nih, yang namanya berwudhu itu tidak boleh buru-buru, tidak boleh pengen cepat selesai, terus wudhunya ngasal, tapi harus disempurnakan. Mencuci muka harus sampai batas-batas yang namanya muka ini kena air semua. Jangan hanya menyiram-nyiramkan air ke muka, tetapi buru-buru gitu. Akhirnya tidak semua bagian wajah itu terkena air. Nah, tata cara berwudu atau praktek berwudu. Yang pertama adalah berniat untuk menghilangkan hadas. Ya. Niat itu adanya di dalam hati, tetapi sebagian ulama mengatakan disunahkan untuk mengucapkan lafaz niat supaya untuk mengingatkan hati, memantapkan hati kita. Itu dengan membaca nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Membasuh kedua tangan. Kemudian berikutnya berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Berkumur-kumur 3 kali, disemprot ke kiri. Menghirup air ke hidung sebanyak 3 kali juga. Diulang 3 kali. Kemudian menyemprotkan air dari hidung atau al-istinsyar dari hidung ke sebelah kiri. Jadi kalau membuang itu ke sebelah, jangan ke sebelah kanan. Yang kelima yaitu membasuh muka sebanyak 3 kali. Jadi dibasuh muka sebanyak 3 kali sampai batas sini. Ya, membasuh muka. Membasuh kedua tangan sampai siku. Ini dibasuh sampai siku, sampai sini. Ini jangan sampai biasanya di sini nih terlewat, tidak basah. Nah, ini harus dibasahin sampai sini juga ya. Berikutnya yaitu mengusap sebagian rambut kepala di sini ya. Mengusap sebagian rambut kepala. Kalau Pak, bagaimana kalau seorang di atas kepalanya tidak ada rambutnya? Maka carilah bagian kepala yang ada rambutnya. Misalnya di atas telinga atau di belakang kepala ada rambutnya, maka itulah yang diusap dengan air. Nah Pak, gimana kalau seorang ini botak sama sekali nggak ada rambutnya, kayak Deddy Corbuzier misalnya, nggak punya rambut sama sekali, mana yang harus diusap saat berwudu? Nah, kalau seseorang tidak punya rambut sama sekali dari depan sampai belakang, maka yang diusap itu adalah
bagian kepala yang kalau orang-orang lain itu punya rambut gitu, misalnya di atas jidat gitu, di atas kepala. Nah, makanya diusap kepala yang kalau orang lain tuh punya rambut di situ gitu. Karena mau memilih rambut di belakang juga nggak ada rambut sama saja, maka mengusap bagian kepala yang kalau orang lain, orang normal, orang biasanya secara umum itu ada rambutnya di situ. Tuh. Kemudian berikutnya yang ke-8 yaitu membasuh telinga dengan air. Jadi ini caranya gini, telunjuknya dimasukin ke telinga, kemudian jempolnya ditarik dari bawah ke atas gitu. Jadi yang telunjuk itu di bagian depan telinga, kemudian yang jempolnya di bagian kiri telinga, di bagian belakang telinga ditarik ke atas. Begitu diulang 3 kali. Jadi bukan hanya dipegang-pegang saja, tapi ditarik ke atas supaya seluruh permukaan telinga itu basah oleh air. Yang ke-9 yaitu membasuh kedua kaki sampai 2 mata kaki sebanyak 3 kali. Ya, jadi harus basah semua kaki. Bahkan tadi disunahkan untuk menyela-nyela kedua jari, ya, supaya benar-benar basah oleh air wudhu. Kemudian wudhu ini diakhiri dengan berdoa setelah berwudhu, yaitu dengan cara ketika sudah selesai berwudhu, kemudian kalian berdiri menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan lalu membaca doa. Nanti doanya akan saya sampaikan di belakang. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa saja yang membatalkan wudhu? Yang membatalkan wudhu yaitu 1, buang air kecil, 2, buang air besar, dan yang ketiga, buang angin. Ya, itu adalah atau kentut, itu adalah, ini namanya hadas kecil. Di video sebelumnya kita sudah membahas itu tentang hadas kecil, yaitu peristiwa atau kejadian buang air kecil atau buang air besar. Itu adalah kejadian itu disebut hadas. Sedangkan air kencingnya itu disebut najis, gitu ya. Itu kan kemarin perbedaan antara apa itu hadas dan apa itu najis. Kemudian yang berikutnya adalah keluarnya wadi dan madhi. Wadi itu apa? Wadi itu cairan yang keluar dari alat kelamin laki-laki karena kecapean. Jadi kalau bekerja keras atau habis olahraga karena kecapean, ada yang keluar dari alat kelamin laki-laki, itu namanya wadi. Nah, itu membatalkan wudhu. Kemudian yang berikutnya yaitu madhi. Madhi itu adalah cairan yang keluar dari alat kelamin laki-laki disebabkan karena syahwat, ya, karena melihat sesuatu, kemudian tertarik, kemudian keluar air yang lengket, itu namanya madhi. Itu membatalkan wudhu. Kalau satu lagi ada keluar mani. Nah, kalau keluar mani bukan membatalkan wudhu, tapi bukan menyebabkan hadas kecil, tapi menyebabkan hadas besar. Nanti akan dibahas pada hal-hal yang menjadi hadas besar. Sedangkan di sini kita sedang membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu atau hadas kecil. Kemudian yang ketiga, tidur lelap. Tidur yang sampai terlelap. Dalam sebagian kitab fikih dijelaskan bahwa tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang tidak menetapkan tempat duduknya di tempat duduknya, gitu. Jadi kalau orang yang tidurnya sambil duduknya itu pantatnya itu kokoh di tempat duduk, dia tidak membatalkan wudhu. Seperti duduknya orang yang sedang mendengarkan khutbah, nah itu dia tidurnya tidak harus berwudhu dulu, tapi boleh langsung melaksanakan sholat. Yang keempat yaitu hilangnya akal. Hilang akal itu bisa karena mabuk, pingsan, dan gila. Itu hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemudian berikutnya doa
sesudah wudhu. Jadi sesudah wudhu selesai kita membaca doa, menghadap kiblat, berdiri sambil mengangkat tangan, membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu. Nah, ini adalah doa setelah wudhu. Ya, demikian para siswa sekalian, hal-hal yang kita bahas pada kesempatan hari ini terkait dengan apa itu wudhu dan hal-hal yang lainnya yang terkait dengan wudhu. Demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.